Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Dari dulu hingga sekarang, semua orang yang dengan sia-sia berusaha mendirikan pengadilan kekaisaran mati, tidak satu pun dari mereka memiliki akhir yang baik. Tidak ada pengecualian untuk ini. Sampai-sampai semua orang yang menerobos alam Raja Abadi dan melihat fajar alam Kaisar masih menemui kesimpulan yang suram. Jika itu hanya orang-orang dari satu era, itu adalah satu hal, tetapi ini adalah kasus di beberapa era. Beberapa pengadilan kekaisaran didirikan, tetapi semuanya runtuh pada akhirnya, bencana dibawa ke semua klan ini, hampir semuanya benar-benar musnah. Tukang daging, seseorang di Laut Realem, adalah ahli yang tak tertandingi, seseorang yang bisa menyebut dirinya raksasa yang tak tertandingi bahkan di Laut Realem. Leluhurnya sebelumnya telah menyelesaikan metode budidaya domain abadi bersama dengan yang lain. Kata Raja Pan. Nenek moyang si Jagal, itu benar-benar seseorang dengan kemampuan luar biasa, kekuatannya sama seperti beberapa Raja Abadi. Mereka semua berani membantai jalan mereka ke sisi Realem Sea, berani menyerang istana kuno bimbingan yang jatuh. Namun, raja-raja tua yang abadi itu pada akhirnya mati, pengadilan kekaisaran yang mereka dirikan bersama runtuh. Pada akhirnya, hanya ada tukang daging dan satu atau dua orang lainnya yang lolos dari bencana, sisanya sekarat, garis keturunan mereka padam selamanya. Ses. Si Hao menghirup udara dingin. Ini benar-benar jahat. Dia sebelumnya telah mendengar tentang masalah ini sebelumnya. 500.000 tahun yang lalu, wanita bersayap emas di atas pohon dunia sebelumnya telah menyebutkannya kepadanya sehingga dia tidak akan dengan santai mendirikan pengadilan kekaisaran. Apa sebenarnya yang menyebabkan ini? Si Hao tidak bisa mengetahuinya sendiri. Dia melihat ke arah Pan King, meminta bimbingan. Bagaimanapun, ini adalah Raja Abadi yang telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Apa yang dia pahami pasti lebih dari si Hao. Saya tidak tahu, situasinya terlalu rumit. Ada semua jenis rumor, Pan King menggelengkan kepalanya, tetapi dia masih menjelaskan beberapa hal. Ada Raja Abadi kuno yang mengatakan bahwa mereka mungkin telah dikutuk. Di era keruntuhan Kaisar, ada beberapa peristiwa besar yang terjadi yang tidak mengizinkan pendiriannya kembali. Ada beberapa yang mengatakan bahwa itu karena kegelapan, ketidakberuntungan dan ketidaksenangan berdiri di depan istana kekaisaran. Begitu seseorang benar-benar membangunnya, itu kemudian akan diserang, dan kemudian sepenuhnya dimusnahkan. Ada orang lain yang mengatakan bahwa istana kekaisaran mungkin pernah ada sebelumnya, sangat megah, tapi sayangnya, itu menghabiskan semua keberuntungannya di zaman kehancuran kaisar, dan dengan demikian disertai dengan bencana. Itulah sebabnya siapapun yang berani mendirikan pengadilan kekaisaran setelah itu pada dasarnya membayar banyak uang. Semua ucapannya berbeda, satu lebih tidak bisa diandalkan daripada yang berikutnya. Si Hao mengerutkan kening, dia menemukan semua ini tidak terlalu masuk akal. Masalah ini benar-benar sulit untuk dikatakan, tetapi pada akhirnya, yang terbaik adalah jika kamu tidak menetapkannya untuk menghindari membawa bencana pada dirimu sendiri. Raja Pan memperingatkan, itu adalah satu hal di alam bawah, bagaimanapun juga, itu tidak pernah menyentuh tingkat Dao abadi yang lebih tinggi. Namun, di ranah ini, itu berbeda. Sampai-sampai mata banyak keluarga kuno menjadi merah. Siapa yang ingin menggunakan nama Imperial Court? Jika didirikan, efeknya pasti akan luar biasa. Namun, siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Ada pepatah lain. Anda harus menyadari bahwa ada garis samar langkah kaki oleh Damwalt. Beberapa curiga bahwa itu ditinggalkan oleh keberadaan yang terkait dengan pengadilan kekaisaran zaman Kaisar runtuh, berpikir bahwa keberadaan itulah yang meninggalkan jejak kaki itu. Jejak kaki itulah yang menyebabkan generasi demi generasi Raja Abadi untuk maju gelombang demi gelombang, mengejarnya, memasuki Laut Realem, ingin tiba di tujuan akhir. Setelah melintasi tanah kegelapan, disitulah letak misteri utama. Pan King menghela nafas dengan penyesalan. Si Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan misteri pengadilan kekaisaran pada akhirnya menunjuk ke batas laut alam.
Tanah Kegelapan, Istana Kuno Bimbingan, Istana Kekaisaran, semua ini memiliki tujuan yang sama. Kamu harus membangun beberapa kuil. Orang-orang di dunia sering menyebut nama kami, yang memungkinkan roh primordial Raja Abadi kami menjadi semakin kokoh dan tidak dapat binasa. Kata Raja Pan. Di bawah Raja Abadi, ketika patung mereka ditahbiskan di kuil, yang diperoleh adalah energi iman. Sementara itu, di tingkat Raja Abadi, signifikansinya menjadi sangat berbeda, itu bisa memperkuat roh primordial. Ada hal semacam ini. Si Hao tercengang. Dia selalu berpikir bahwa ketika dia mendirikan istana raksasanya, memperoleh doa dari semua klan, apa yang dia dapatkan hanyalah kekuatan, terkait dengan iman, yang dapat membantunya membangun tubuh dewa. Sekarang, sepertinya ada beberapa rahasia lain. Ketika nama seseorang sering dilantunkan, itu sama saja dengan memperkuat roh primordialnya, mampu membuatnya semakin kuat, membuat roh primordialnya kebal terhadap segala kesengsaraan. Setelah mempelajari hal-hal ini dengan hati-hati, dia kemudian mencobanya secara pribadi. Dia baru saja membantai jalan kembali dari alam asing, jadi beberapa makhluk meneriakkan namanya. Ada beberapa manfaatnya. Dia merasa seperti untuk dirinya sendiri, signifikansinya tidak akan terlalu besar karena itu tidak terlalu sesuai dengan daunnya. Dia menggunakan tubuh sebagai benih, arti paling dasar dari jalan ini berarti dia tidak akan meminjam hal-hal eksternal dari dunia, bahwa dia akan mencari daun melalui dirinya sendiri. Jika dia menggunakan kekuatan orang lain untuk memelihara roh primordialnya, itu tidak dapat diandalkan seperti kekuatan yang dia kembangkan sendiri. Seolah-olah dia melihat melalui keraguannya, Pan King menjelaskan, ini hanya pelengkap. Raja Abadi tidak akan sepenuhnya bergantung pada eksternal, kita semua memprioritaskan kultivasi kita sendiri. Namun, memiliki bantuan selalu bermanfaat. Dunia ini adalah dunia yang seimbang. Apa yang perlu dilakukan Raja Abadi sebagai balasannya? Si Hao bertanya. Lindungi pengikut kami. Raja Pan menjelaskan. Jika ada orang yang meneriakkan nama mereka dengan cukup tulus dan saleh, mungkin Raja Abadi yang namanya dilantunkan akan merasakannya. Ini terutama berlaku bagi mereka yang benar-benar berdedikasi, mereka akan dilindungi. Sejauh mana ada Raja Abadi yang menetapkan nama asli, memberitahu orang-orang di dunia bahwa bagi mereka yang saleh dan tulus, mereka akan menghasilkan tubuh magis untuk menyelamatkan mereka di saat-saat kritis. Raja Pan memberitahunya hal-hal ini. Yang disebut nama asli adalah nama yang mengandung mantra. Ketika nama sebenarnya dilantunkan, itu sama dengan melantunkan mantra, memanjatkan doa kepada raja-raja abadi dan berkomunikasi dengan mereka. Ketika seorang raja abadi memelihara roh primordial, kekuatan kehendak luar biasa yang ditinggalkan akan menghasilkan reaksi, sehingga mungkin turun dengan tubuh magis. Tentu saja, mereka yang meneriakkan nama asli harus membayar harganya. Mereka yang bukan dari klan yang kuat tidak berani dengan gegabah menyebut nama asli Raja Abadi karena mereka harus mempersembahkan korban nanti. Pengorbanan adalah harta langka seperti emas abadi, batu dunia, dan hal-hal lain. Mereka juga bisa mengumpulkan lebih banyak orang untuk menyembah patung Raja Abadi. Si Hao tiba-tiba mengerti. Dia memikirkan alam asing, nama asli raja-raja abadi itu. Mereka tidak dapat dengan mudah dipanggil atau akan ada masalah besar. Kedua alam itu mungkin sedikit berbeda, tetapi dalam hal memanggil nama yang sebenarnya, seharusnya hampir sama. Jika saya mendirikan sebuah kuil, saya tidak membutuhkannya untuk memelihara roh primordial saya hanya membutuhkan badan sihir yang mengumpulkan kekuatan kehendak untuk melindungi istana kerajaan ketika saya tidak ada di sana. Saya juga dapat membentuk beberapa jenderal surgawi, biarkan mereka menerima manfaat dari keberuntungan alami ini. Kata si Hao. Ekspresi Pan King berubah, sekali lagi memperingatkannya bahwa pengadilan kekaisaran tidak dapat didirikan. Keduanya berdiskusi cukup lama. Pan King dengan serius menawarinya bimbingan, memberitahunya tentang banyak hal di tingkat Raja Abadi, memungkinkan dia untuk mengambil jalan memutar yang jauh lebih sedikit. Si Hao mengucapkan selamat tinggal kepada Pan King dan kemudian pergi menemui teman-teman lamanya. Si Hao.
Lunar Jade Rabbit berteriak dengan suara yaya, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat dia melemparkan dirinya ke atas. Bahkan setelah 500.000 tahun berlalu, dia sebenarnya masih seorang gadis kecil, masih terlihat seperti remaja, seolah-olah dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Sosoknya lembut dan ramping, rambut perak panjang jatuh ke pinggangnya, pancarannya menyilaukan. Matanya sangat besar, merah kirmizi seperti karang, indah dan penuh kehidupan. Yang lain semua tercengang, karena sekarang, si Hao benar-benar memiliki reputasi yang hebat. Meskipun itu masih masa lalunya, beberapa orang merasa sedikit was-was di dalam, tidak berani bertindak santai di hadapannya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah Raja Abadi, mampu berdiri bersama dengan raksasa terkuat dari domain abadi, mampu membunuh Raja Abadi. Semua klan tidak berdaya menghadapinya. Namun, Lunar Jade Rabbit tidak peduli tentang ini, berteriak saat dia bergegas. Wajah mungilnya yang cantik mengerut, kesal saat dia berteriak, "Kamu segera menghilang selama 500.000 tahun, tahukah kamu betapa khawatirnya kami, berapa banyak air mata yang kami keluarkan untuk apa-apa?" Ketika si Hao mendengar ini, meskipun dia sekarang sudah menjadi Raja Abadi, hatinya seperti besi, dia masih merasakan gelombang kekecewaan dan frustrasi. 500.000 tahun. Dia telah melewatkan banyak hal, banyak orang sudah menjadi tua. Pada saat yang sama, hatinya terasa hangat. Dia mengelus rambut panjang putih kemilau kelinci giok bulan, akan mengubahnya menjadi sarang burung. "Ah, aku akan melawanmu sampai mati." Lunar Jade Rabbit berteriak, berjuang dengan semua yang dia miliki. Kilin seputih salju di sisinya mengecilkan lehernya. Ini adalah salah satu keturunan dari 10 setan. Justru teman kecil yang dia peluk di masa lalu, sekarang sudah dewasa. Yang lain semua tercengang. Siapa yang berani main-main dengan Raja Abadi seperti ini? Jangan berkelahi, aku akan mengundangmu untuk makan sepanci besar daging dan minum semangkuk besar anggur sebentar lagi. Si Hao tertawa. Saat itu, kelinci ini selalu berteriak tentang bagaimana dia tidak makan daging, tetapi setiap kali, dia akan selalu makan banyak makanan lezat yang dipanggang si Hao. Setiap kali, dia juga akan benar-benar mabuk dan gila. Sayangnya, Cao Yuseng tidak ada di sini lagi. Lunar Jade Rabbit tiba-tiba menangis. Itu karena di masa lalu, mereka bertiga sering makan dan minum bersama. Saya yakin dia masih di sini. Saya akan membawanya ke domain abadi, kata si Hao. Di masa lalu, bumi pemakaman benar-benar meledak, ini di luar harapannya. Siapa yang berani membantai menuju wilayah pemakaman? Saat itu, ada labu kuning berkilau yang turun dari atas, melepaskan cahaya kekacauan utama, menghancurkan wilayah pemakaman. Betulkah? Dia masih hidup. Mata Lunar Jade Rabbit berputar, dan kemudian dia berteriak dengan gembira, "Bagus, temukan dia dan bawa dia ke domain abadi." 10 Raja Mahkota datang, Immortal yang diasingkan datang, Sutuo yang agung datang. Pertemuan kembali memenuhi mereka semua dengan keheranan yang tiada habisnya. Mereka dulu berjuang melawan satu sama lain, berjuang untuk menjadi yang pertama dari generasi mereka. Namun, setelah 500.000 tahun, perbedaan di antara mereka semakin besar. Baguslah selama kamu masih hidup. Saat itu, ketika kami mendengar berita itu, kami benar-benar sedih, merasa menyesal untukmu, kata Putri Yao Yue. Dengan Lunar Jade Rabbit berbicara lebih dulu, semua orang juga santai, tidak lagi menahan diri, semuanya secara bertahap santai. Si Hao menginstruksikan orang-orang istana kekaisarannya untuk menyiapkan pesta, memanggil teman-teman lamanya. Ini adalah pertemuan yang sangat meriah. Pemilik kereta perang 5 roh Qi Hong, Tuogu Yulong, satu-satunya Phoenix keluarga Wei yang masih hidup, Raja Langit Kecil. Sekelompok besar teman lama datang, termasuk bahkan Si Yi. Apa yang membuat Si Hao mengerutkan kening adalah dia tidak melihat Qin Hao. Sementara itu, tidak ada yang tahu kemana dia pergi, hidup atau matinya bahkan tidak diketahui. Kakek. Si Zongtian datang, membawa aman bersamanya. Kenyataannya, Si Hao sudah mengirim seseorang untuk mengundangnya sejak lama,
bahkan bersiap untuk pindah sendiri. Hanya karena beberapa teman lama ada di sini, tidak baik untuk segera pergi. Sekarang, kakeknya bergegas ke dirinya sendiri. Kakek dan cucu itu saling berpelukan, penuh tawa, mata mereka dipenuhi air mata panas. Ahman juga tersenyum, membantu mereka menghapus air mata di sudut mata mereka. Dia juga menangis. Tahun-tahun ini benar-benar tidak mudah. Banyak orang datang, memberi salam kepada si Zongtian. Bagus kalau kamu masih hidup. Chang Gongyan berkata sambil menghela nafas. Dia muncul, menyentuh cangkir dengan si Hao. Keduanya berpelukan, keduanya merasakan penyesalan yang tak ada habisnya selama bertahun-tahun ini. Semut bertanduk surgawi, Mu Qing, batu menyerang surgawi dan lainnya secara alami tidak memperlakukannya seperti orang luar, membantu si Hao menerima dan mengurus berbagai tamu. Si Hao melihat mereka. Semut tanduk surgawi menjadi abadi sejati, 10 raja mahkota juga seperti ini. Dia mulai merenungkan dirinya sendiri. Yang paling kuat dari ini hanya abadi sejati. Apakah ada yang bisa menjadi raja abadi? Bahkan jika ada, orang lain mungkin masih tidak memberi mereka waktu. Situasi di Laut Realem terlalu rumit, beberapa raksasa mungkin membantai mereka kapan saja. Pada kenyataannya, selama 500.000 tahun ini, banyak badai besar menyapu domain abadi. Kita harus membuat beberapa ahli menyerah terlebih dahulu. Si Hao berpikir sendiri. Di pengadilan kekaisaran, manusia emas abadi 7 warna telah lama pergi. Para dewa abadi juga memasuki domain abadi nanti, mereka bahkan ingin memberontak dan berurusan dengan orang-orang pengadilan kekaisaran. Sekarang, hanya ada 1 dari 3 roh kepahlawanan yang tersisa, masih hidup, masih di domain Dao abadi. Si Hao memikirkan kembali perbatasan sunyi dari 3.000 provinsi, naga itu bernama, nomor 2 di bawah langit. Ada juga seorang Taois emas yang mengendarai banteng emas abadi. Apakah dia bisa mengundang 2 ahli hebat ini? Si Hao berpikir sendiri. Ini adalah wilayah yang diperintah Raja Pan. Si Hao langsung mentransmisikan suara, bertanya pada Pan King. Alasan mengapa dia terburu-buru adalah karena dia merasa kekuatan pengadilan kekaisaran terlalu lemah, dia harus segera mengumpulkan para ahli untuk mengawasinya. Kedua makhluk itu memang cukup kuat saat itu, yang satu berani melawan naga sejati, dan yang lainnya adalah roh emas abadi sejati, menjadi raja, kokoh dan tidak dapat binasa, tidak mungkin terluka. Pan King berkata dengan desahan kekaguman. Namun, nadanya berubah, suaranya penuh penyesalan, memberitahu si Hao bahwa roh primordial kedua individu itu memiliki masalah besar, hampir layu. Penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan monster tua lainnya juga menghela nafas, merasa sangat disayangkan. Kalau tidak, kekuatan kedua makhluk itu tidak akan ada bandingannya. Jika mereka masih dalam kondisi baik, mereka tidak akan berada di tempat mereka sekarang. Ini kecuali kamu bisa memperbaiki tungku obat hebat yang mungkin bisa membalikkan nasib. Namun, obat ini hampir tidak mungkin untuk diselesaikan, apa yang dibutuhkannya terlalu mengejutkan. Raja Pan berkata sambil menghela nafas. Bahan-bahannya benar-benar mengejutkan, hanya obat-obatan abadi umur panjang yang dibutuhkan setidaknya berjumlah 6 batang. Itu juga membutuhkan obat ajaib yang hampir tidak mungkin ditemukan, Tree Life Medicine. Ini benar-benar menakjubkan. Sebatang obat umur panjang sudah cukup bagi seseorang untuk mencapai keabadian, namun obat hebat ini membutuhkan setidaknya 6 batang. Adapun obat-obatan umur panjang, domain abadi memilikinya. Jika cukup banyak harga yang dibayar, mereka bisa dikumpulkan. Namun, jenis obat yang menakjubkan itu, Tree Life Medicine, sulit untuk dikatakan. Itu karena itu sangat langka dan juga terlalu berharga. Jenis obat itu diproduksi di bumi pemakaman. Dari dulu hingga sekarang, hanya 1 atau 2 batang yang muncul, semuanya adalah benda legendaris. Terlebih lagi, obat jenis ini memiliki daya tarik yang fatal bagi para ksatria undead. Itu karena itu akan membantu mereka berevolusi menuju Burial Kings. Itulah mengapa jika mereka ingin menghapusnya dari bumi pemakaman, itu pasti akan lebih sulit daripada kenaikan surga.
Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Dia memutuskan dia harus melakukan perjalanan kembali ke 9 surga 10 bumi. Pada saat ini, King Yi datang. Ketika mereka bertemu lagi, ada terlalu banyak kata yang ingin dia katakan. Dia memiliki terlalu banyak penyesalan sebelumnya, merasakan kesedihan selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka akhirnya bertemu lagi. Dia tidak ingin pergi lagi, dia ingin tinggal di sini selamanya. Hanya, ketika wanita muda lain berjalan, King Yi merasakan gelombang kehilangan lagi. Itu adalah Huolinger yang jatuh ke dalam kegelapan. Dia mengenakan gaun hitam panjang, kulitnya seputih salju, pupil dalam, membawa temperamen yang dingin dan elegan. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih tidak pergi. Bahkan ketika hantu abadi dan manusia emas abadi 7 warna meninggalkan istana kekaisaran, dia masih tetap tinggal. Menggunakan kata-katanya, dia percaya semua yang dikatakan si Hao, bahwa dia memang memiliki kehidupan lampau. Di masa lalu, ketika si Hao terbunuh, dia benar-benar meneteskan air mata, tidak bisa menahan diri. Dia merasakan kesedihan yang luar biasa, air mata terus mengalir di wajahnya. Sejak hari itu, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Setelah bertahun-tahun, dia selalu tetap mengasingkan diri di dalam istana kekaisaran, tidak keluar. Si Hao merasakan emosi yang luar biasa mengaduk dalam dirinya. Itu karena apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah membuat Imperial Court berkembang. Dia merasakan betapa mendesaknya waktu, bahwa pertempuran besar yang menentukan akan tiba cepat atau lambat. Dia sendiri tidak merasa takut, tetapi dia mengkhawatirkan teman-teman lama ini. Jika dia tidak merawat mereka dengan baik, mungkin tidak ada satu pun yang masih hidup. Jika benar-benar ada suatu hari ketika surga menjadi gila karena pembantaian, bahkan kondisi dan situasinya akan sulit untuk dikatakan. Ayo pergi ke perbendaharaan Raja Abadi, kata si Hao. Hari itu, dia membawa serta teman-teman lamanya, mengundang penguasa wilayah terlarang dan Raja Pan, menuju ke tempat tinggal Ao Cheng, Tai Si, dan Yuan Chu, mengambil perbendaharaan mereka. Si Hao duduk di belakang Golden Fur Hall, memimpin pasukan istana kekaisaran. Itu adalah pemandangan yang megah, membuat banyak orang terguncang, para pembudidaya dari semua klan mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika di masa lalu, jika orang-orang ini berani masuk ke kediaman keluarga Raja Abadi, mereka pasti akan ditekan dan dibunuh. Namun hari ini, klan tidak berani mengatakan apa-apa. Semua orang tahu dendam yang dibagikan Huang dengan 3 keluarga Raja Abadi yang agung. Sekarang, dia memiliki prestise yang tak tertandingi, siapa yang berani menghentikannya? Itu adalah Ao Cheng, Tai Si dan Yuan Chu yang melangkah terlalu jauh untuk memulai, menderita bencana pada akhirnya. Perbendaharaan mereka terlalu berlimpah. Bahkan Pan King menghela nafas kagum. Tempat tinggal ketiga Raja Abadi yang agung ini memiliki semua jenis bahan surgawi dan hal-hal lain yang menumpuk seperti gunung. Semua hal ini terakumulasi melalui waktu tanpa akhir, benar-benar menakjubkan. Kekuatan keluarga Raja Abadi sudah cukup untuk mengguncang domain abadi, menguasai kosmos, bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk membicarakan mereka bertiga. Sayang sekali, aku terlalu terburu-buru, tidak punya waktu untuk membersihkan rumah Scarlet King. Si Hao menyesal. 3 klan Raja Abadi yang agung, lupakan yang lainnya, hanya jumlah obat umur panjang yang berjumlah hingga 5 batang. Adapun senjata surgawi, kitab suci dan teks rahasia, mereka bahkan lebih banyak. Si Hao membolak-balik kitab suci 3 Raja Abadi yang agung, dan kemudian menyerahkan semuanya kepada teman-teman lama istana kekaisaran, membiarkan mereka merujuknya. Ini adalah batu dunia, itu bisa disempurnakan menjadi jejak hebat yang bisa menekan gunung dan sungai, membelah alam semesta. Wah, 5 elemen emas abadi. Ada cukup untuk membuat meja, cukup untuk membuat segala jenis harta abadi. Lunar Jade Rabbit, Divine Streaking Stone, dan lainnya terkejut. 3 tempat tinggal Raja Abadi yang agung dibuka, tidak diketahui berapa banyak mata ahli yang menjadi merah. Ini termasuk beberapa Raja Abadi, pikiran mereka terguncang,
tetapi tidak ada yang berani mengambil tindakan untuk menangkap mereka. Ini karena reputasi yang dibantai Huang. Jika ada yang berani mengejar mereka, mereka harus terlebih dahulu memeriksa diri mereka sendiri, melihat apakah mereka dapat dibandingkan dengan raksasa dari sisi lain, Raja Merah. Perbendaharaan tak berujung di ekstraksi. Ketika perbendaharaan tiga Raja Abadi yang agung ditambahkan bersama, itu bahkan membuat penguasa wilayah terbatas menghela nafas tanpa henti dengan takjub. Panen ini terlalu banyak. Pada akhirnya, Si Hao bersiap untuk pindah, menuju ke 9 surga 10 bumi, membuat beberapa pengaturan. Dia akan menyelesaikan beberapa hal lama. Apakah bumi pemakaman benar-benar telah dihancurkan? Dia membuat keputusannya untuk sampai ke dasar ini. Helaan napas panjang dan berlarut-larut terdengar. Satu sosok berdiri di 3000 provinsi, diam-diam mengamati gunung dan sungai yang hancur ini. Huang kembali, sekarang menjadi Raja Abadi. Biasanya, akan sangat sulit baginya untuk kembali karena dia terlalu kuat, dia akan ditolak oleh dunia ini, tetapi dia sebelumnya telah mendapatkan jejak inti surga, terlebih lagi membantu menyelesaikan ranah ini, jadi tidak ada masalah sama sekali. Dia berdiri di sana sendirian, melihat benua yang hancur ini yang melayang di kosmos. Dia merasakan sedikit kekecewaan dan frustrasi, semua masa lalu tidak akan pernah kembali. Di masa lalu, ada banyak makhluk di benua besar ini, tetapi sekarang, dingin dan tidak menyenangkan. Klan yang selamat semuanya melarikan diri ke bintang yang berbeda, tinggal jauh dari tempat ini. Ada banyak orang kuno yang tulangnya dikubur di sini. Wajah-wajah masa lalu, suara-suara dan senyuman itu, semuanya dikenang dalam desahan panjang ini. Berapa banyak dari mereka yang bergabung dengan perjuangan 3000 provinsi dan memasuki peninggalan kuno abadi yang masih hidup. Terlepas dari mereka yang memasuki domain abadi, yang lainnya semua binasa. Ketika dia memikirkan hal-hal lama, teman dan musuh, dia menyadari bahwa pada akhirnya, tidak banyak yang tersisa. Valen Divine Chill, Divine Dark Chill, anak muda yang hebat dari Immortal Palace. Ini semua adalah individu yang sebelumnya mempesona dan brilian, tetapi mereka semua secara pribadi dibunuh olehnya. Sekarang, Si Hao tidak merasakan sedikit pun kebencian terhadap musuh-musuh itu, malah berharap mereka bisa hidup, melihat 3000 provinsi yang compang camping ini. Dia menjadi diam. Zhengu, orang yang memegang tombak surgawi darah beku, bakat luar biasa yang kuat, Teng Yi, jenius klan anggur Viregold yang menggunakan jejak vas berharga yang menyerang semua musuh di dunia. Orang-orang ini pada akhirnya binasa. Lan Yichen, Luo Dao, meskipun mereka sebelumnya mengikuti Huang di peninggalan kuno abadi selama perjuangan 3000 provinsi, setelah Huang pergi ke 9 surga dan kemudian ke perbatasan Desolate, dia tidak pernah melihat mereka lagi. Waktu sangat kejam, mereka juga pergi. Ada banyak teman lama, banyak kemuliaan dan kecemerlangan, banyak keributan masa lalu semuanya terkubur. Era yang hebat telah lama berlalu. Di mata Si Hao, waktu berputar, tahun berganti. Dia melihat adegan masa lalu berubah satu demi satu, suasana hatinya rumit. Ada sedikit kepahitan, ada kegembiraan dan ada juga kesuraman. Hidup itu penuh dengan rasa yang berbeda. 500.000 tahun yang lalu, ada banyak jenius yang menjelajahi bumi yang besar ini, namun sekarang, mereka semua kembali menjadi debu, kembali ke bumi. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah benua lebih jauh. Bahkan 9 surga rusak. Keluarga-keluarga berumur panjang di masa lalu yang dikenal hidup berdampingan dengan dunia pada akhirnya semuanya juga layu. Sekarang, tidak ada satupun yang tersisa. Mereka semua benar-benar dimusnahkan. Terlepas dari yang ada di domain abadi, yang lain yang tinggal di belakang semuanya terhapus. Jejak era yang hebat terhapus begitu saja. Ketika dia melihat ke arah Desolate Border lagi, Imperial Pass lama memudar dari keberadaan, semuanya telah diratakan. Hanya ada tembok dan puing yang hancur, sisa-sisa bintang di mana-mana. Tempat ini benar-benar menjadi reruntuhan. Si Hao pergi, langsung menuju ke 8 wilayah alam bawah. Tempat ini juga sangat rusak, negara batu tidak ada lagi, negara api juga musnah.
Ada kurang dari 1/10 dari populasi asli yang tersisa, terlalu suram. Daerah sunyi, tempat ini telah memberi Si Hao terlalu banyak kenangan. Dia lahir di alam ini. Ketika dia kembali, gunung dan lembah telah berubah. Setelah 500.000 tahun, sungai-sungai besar mengubah rute, batu-batu raksasa runtuh, semuanya berubah. Dia perlahan berjalan sendirian, diam-diam berkeliaran di tempat ini. Tanpa sadar, dia tiba di depan reruntuhan Heaven Mending Pavilion. Kakek hantu, roh penjaga labu. Dia masih mengingat semuanya seperti kemarin. Si Hao berdiri di atas sisa-sisa ini untuk waktu yang lama, tidak bergerak sama sekali. Dia memikirkan semua hal yang terjadi di Heaven Mending Pavilion, hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan penyesalan. Kemana teman-teman lama itu? Palu di tangan, segala sesuatu di bawah langit adalah milikku. Kata-kata lucu dari masa lalu ini sepertinya masih ada di telinganya. Dia ingat jenius muda berjubah perak Xiao Tian, orang yang sebelumnya memiliki tanduk terkemuka, yang dihancurkan olehnya. Dia memikirkan Xiao Yuyu, wanita berpakaian putih yang bergerak itu. Sangat disayangkan, Heaven Mending Pavilion menjadi bagian dari sejarah, ditakdirkan untuk tidak pernah muncul di dunia ini lagi. Orang-orang ini, hal-hal ini, mereka semua menjadi jejak yang sulit dihapus dalam hidupnya. Mereka tidak ada lagi di sini, berlalu bersama tahun-tahun. Kemudian, Si Hao menuju ke tempat lain. Dia mengunjungi makam saudara angkatnya, singa berkepala 9, serta kuburan Flame Crow dan Five Colored Luan. Hanya saja, saat gunung dan sungai berubah, kuburan kuno tidak ada lagi. Di masa lalu, dia mengendarai singa berkepala 9, menyerbu melalui 100 pegunungan yang hancur. Kemudian, dia dan singa itu dengan paksa menjadi saudara angkat. Usia saya sekarang hebat, hidup panjang dan tidak ada habisnya, tetapi mengapa saya selalu memikirkan masa lalu? Orang-orang itu telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, namun mereka semua tampaknya masih berada tepat di depan mataku. Si Hao membawa perasaan kehilangan, di dalam hati membawa penyesalan. Dia sedikit khawatir, kenangan ini bahkan membangkitkan emosi Raja Abadi. Itu karena dia tahu bahwa setelah ini, dia tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Ketika dia kembali lagi, era hebat apa yang akan terjadi? Akankah daerah sunyi ini masih ada? Sementara itu, namanya, persis dengan nama wilayah ini, Huang. Huang akan pergi. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali lagi. Kali ini, Si Hao mengendarai Golden Fur Hao, menggunakan seorang raja sebagai tunggangannya, bergegas kembali ke 3.000 provinsi. Mereka menuju ke Valen Immortal Ridge. Itu terletak di sebuah bintang, tepatnya kediaman Golden Fur Hao. Ketika Golden Fur Hao melihat tempat ini, ekspresinya rumit. Itu juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal, karena setelah ini, ia akan mengikuti Si Hao ke kejauhan, tidak diketahui berapa tahun sebelum ia akan kembali. Mereka kemudian pergi, langsung tiba di Desolate Border. Tanah kuno di masa lalu itu mengalir dengan pancaran yang kacau, celah-celah kosong yang besar memanjang. Itu karena tempat ini adalah perbatasan umum dari dunia yang berbeda. Si Hao mengendarai Golden Fur Hao, tiba di hutan binatang surgawi di luar perbatasan Desolate. Tempat ini masih misterius, berbatasan dengan alam asing, medan khusus. Ada juga formasi hebat yang menyegel tempat ini tidak pernah berubah. Yang paling penting adalah bahwa ruang antara alam asing dan 9 surga dilindungi oleh formasi besar, membuat tempat ini selalu sunyi dan damai. Terletak di kedalaman terdalam hutan surgawi adalah sebuah kolam, kata, reinkarnasi, tertulis di prasasti terdekat. Sementara itu, nomor 2 di bawah langit ada di sini, diikat dengan rantai, ditusuk di kepalanya adalah tombak perang berkarat, menaklukkannya. Ini juga merupakan luka yang fatal. Si Hao tiba untuk melihat nomor 2 di bawah langit. Sosoknya sangat besar, di belakangnya sepasang sayap. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, itu akan tampak seperti terenggiling besar. Sisiknya dalam, seluruh tubuhnya seputih salju. Namun, kepalanya adalah naga. Ini tepatnya nomor 2 di bawah langit. Saat itu,
Ia bersaing dengan garis keturunan naga sejati, bertarung sampai sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi yang teratas. Pada akhirnya, hal-hal yang disesalkan diputuskan dengan setengah langkah. Ini juga merupakan jenis naga, yang sebelumnya berjuang untuk nama naga sejati. Meski kalah, reputasinya tetap tidak ternoda. Bagaimanapun, itu hanya setengah langkah lebih lemah dari naga sejati dalam pertempuran yang mengejutkan dunia. Kemudian, fase terakhir Immortal Ancient terjadi. Itu berpartisipasi dalam pertempuran besar yang menentukan, bertarung melawan raja-raja kerajaan asing, akhirnya terluka parah, jatuh di sini. Gabeng. Ketika Si Hao datang ke sini, dia langsung mematahkan rantai yang melilit tubuhnya. Metode daunnya sekarang tak tertandingi, kekuatannya sangat hebat. Dia bisa dianggap sebagai raksasa di antara raja-raja abadi. Rantai yang mengikat nomor 2 di bawah langit putus, tidak dapat membatasinya lagi. Mengaum. Pada saat ini, nomor 2 di bawah langit tiba-tiba membuka matanya, melepaskan raungan besar yang mengejutkan dunia. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan meledak dari raungan ini, sekarat dengan kematian yang menyedihkan. Namun, Si Hao tetap diam, dengan tenang melihatnya, merasakan kegilaan di kepala naga ini. Kesadarannya keruh. Dia tahu di mana letak masalahnya. Semangat primordial nomor 2 di bawah langit rusak terlalu serius, sulit dikatakan apakah bisa pulih. Kiang. Segera setelah itu, Si Hao mengambil tindakan, memadatkan jejak, memaksa tombak perang berkarat itu, membuat nomor 2 di bawah langit melotot marah, meraung tanpa henti. Namun, itu tertahan, Si Hao menekannya di sana. Itu masih hidup dan memiliki kekuatan magis yang melonjak, akan ada teknik berharga yang meletus. Ini adalah jenis insting. Dibandingkan dengan keadaan puncak sebelumnya, itu masih jauh. Ketika Si Hao dengan hati-hati memeriksanya, dia menemukan bahwa roh primordial utamanya menghilang, sekarang hanya ada jejak jiwa yang hancur yang tertinggal. Mampu membiarkan daging hidup benar-benar tidak mudah. Kondisinya yang lemah saat ini menyelamatkan Si Hao dari masalah. Si Hao menekannya, melemparkannya ke kolam itu begitu saja, di dalam kolam itu juga jiwa Raja Merah dan yang lainnya, ditekan bersama. Kemudian, dia menuju ke pegunungan Divine Medicine. Tempat ini juga disegel oleh formasi besar. Namun, dia sekarang adalah Raja Raksasa Abadi, berapa banyak orang yang bisa menghentikan langkahnya. Ketika dia bergerak melalui dunia ini, Dao Agung tidak akan melahapnya sebagai balasan, dunia tidak akan menolaknya. Sementara itu, formasi juga tidak bisa melakukan apapun padanya, itulah sebabnya di tempat ini, dia bebas dan tidak terpengaruh. Melenguh. Si Hao melihat banteng emas itu lagi. Itu adalah makhluk yang terbuat dari Ecliptic Immortal Gold. Namun, banteng ini agak aneh. Semangat primordialnya awalnya mati, tetapi perasaan yang dihasilkan dari era besar terakhir muncul kembali. Yang paling penting adalah ia menarik kereta, ia memiliki tuan. Banteng emas ditangkap oleh Si Hao dengan 2 jari, langsung ditundukkan. Dia memasuki kedalaman bawah tanah. Ada sebuah gua di mana suara hu-hu terdengar. Di dalamnya ada seorang Taois yang tingginya kurang dari 1 kaki, tampak lebih pendek ketika dia duduk di sana. Rambut dan janggutnya berwarna emas, matanya tertutup, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Si Hao menatap orang ini. Taois ini terlalu kuat, tubuhnya adalah Ecliptic Immortal Gold, tubuh yang menakutkan. Raja abadi yang normal tidak bisa melakukan apapun padanya. Hong Long. Kali ini, Si Hao mengacungkan telapak tangannya, jubahnya bergerak, kekuatan surgawi melonjak. Taois emas itu ditundukkan. Pada kenyataannya, dia tidak membalas sama sekali, jadi Si Hao meningkatkan kekuatannya ke puncak mutlak tanpa biaya. Itu karena roh primordial Taois emas sudah tidak ada lagi. Pada akhirnya, Si Hao mengumpulkan harta Taois emas dan banteng emas itu, melemparkannya ke kolam itu, memperlakukannya seperti nomor 2 di bawah langit. Kemudian, Si Hao mengendarai Golden Fur Hao, menuju bumi pemakaman. Tanah pemakaman masih ada, hanya sebagian yang hancur.
Ini adalah kesimpulan yang dicapai Si Hao setelah secara pribadi tiba di sini. Sebelumnya, sejumlah besar bumi pemakaman memang telah lama runtuh, cukup rusak, tetapi di kedalaman yang tak berujung, ada alam besar yang terbentuk, gelombang kekaguman menyebar dari dalam. Si Hao duduk di Golden Fur Hall ini, memicu keributan besar. Dia melewati wilayah pemakaman, memasuki bagian paling dalam. Di kedalaman wilayah pemakaman, itu benar-benar berbeda dari yang dibayangkan. Meskipun ada makam kuno yang padat di sana, itu tidak aneh, itu bahkan lebih menguntungkan daripada ritual Raja Dao abadi. Penampilan Si Hao segera mengejutkan wilayah pemakaman yang damai, banyak ahli bangun, segera memperhatikan. Ada wilayah lain yang dipenuhi dengan aroma obat. Si Hao melihat ke atas, alisnya berkerut. Dia sedikit terkejut karena dia melihat obat umur panjang yang familiar, White Tortoise Carrying Immortal. Wilayah itu berputar-putar dengan warna-warna cemerlang. Di depan sebuah makam besar, ada semua jenis tanaman yang tumbuh, semuanya tanaman obat langka. Selain itu, di depan tanaman itu, ada burung phoenix, semua bulunya hampir rontok, mengawasi gerbang, menjaga makam besar itu. Tempat ini tidak gelap, sebaliknya sangat surgawi dan menguntungkan. Siapa yang menerobos masuk ke bumi pemakamanku? Makhluk misterius dan kuat berbicara. Ini dia, Huang. Tepat pada saat ini, suara lain terdengar. Si Hao sekarang santai. Raja pemakaman yang sebelumnya menawarkannya perlindungan dan menguburkannya di bumi pemakaman masih ada di sini, belum mati. Itu karena suara kedua datang dari makhluk itu. Apa? Huang. Di mana dia? Suara Sanzang dan Shen Ming terdengar. Mereka juga masih di sini, mereka belum mati. Si Hao tidak hanya memasuki bumi pemakaman untuk mencari Cao Yuseng, ada juga banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Kami mengundang Raja Abadi ke dalam. Seorang Raja pemakaman berbicara. Mereka segera merasakan teror Si Hao, menentukan kekuatannya. Makam besar terbelah, Phoenix itu membuka jalan dan membimbingnya ke dalam gua. Itu terlalu menyilaukan. Anak muda, kamu menjadi Raja Abadi. White Tortoise Carrying Immortal ada di sana, berteriak ketakutan. Itu tampak seperti melihat hantu, tidak bisa mempercayai matanya. Di masa lalu, ia telah melihat Si Hao sebelumnya, kedua belah pihak berinteraksi. Siapa yang mengira bahwa setelah hanya 500.000 tahun, anak muda masa lalu sudah memiliki pencapaian yang begitu mengerikan. Si Hao memasuki dunia bawah tanah, berjalan maju dan menyapa Raja Pemakaman. Terima kasih banyak kepada Burial Kings karena telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Dia sangat tulus. Pada saat yang sama, dia mengucapkan terima kasih kepada Sanzang dan Shen Ming. Tidak perlu teman Dao menjadi seperti ini sama sekali. Di masa lalu, aku tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menguburmu. Raja pemakaman ini berkata, kamu tidak berubah menjadi ksatria mayat hidup, malah benar-benar hidup. Sanzang terkejut. Dia segera merasakan ada sesuatu yang aneh. Si Hao bukan ksatria undet emas, masih mengingat kejadian di masa lalu. Mereka agak tertutup dari dunia luar, selalu tidur, jadi mereka tidak tahu tentang masalah pihak lain atau domain abadi sama sekali. Saya beruntung tidak binasa, kata Si Hao. Ada dua raja pemakaman di sini, salah satunya terluka parah, tepatnya yang ingin membantu Si Hao menjadi ksatria mayat hidup saat itu. Dia menghela nafas ringan dan berkata, di masa lalu, bumi pemakaman saya menghadapi serangan dari raksasa yang tak tertandingi di laut alam, saya hampir mati. Bumi Dao saya hancur berantakan, berubah menjadi banyak benua yang melayang ke kosmos. Bahkan dia sendiri terluka parah, di mana dia memiliki ruang untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Itu sebabnya, saat itu, dia tidak mencari Si Hao, sebaliknya, dia akhirnya diselamatkan oleh raja pemakaman lainnya. Apakah Cao Yuseng masih di sini? Si Hao bertanya. Dia adalah. Shen Ming memberitahunya. Cao Yuseng dan anjing kecil itu saat ini sedang berubah menjadi ksatria undet, yang sedang tertidur. Senior memiliki kemampuan luar biasa, benar-benar membesarkan Phoenix sejati di Manor. Si Hao menghela nafas dengan takjub.
Dia telah lama mendengar bahwa ada makhluk tak tertandingi yang memelihara Phoenix sejati di wilayah pemakaman, memperlakukannya seperti hewan peliharaan keluarga. Teman Dao salah paham, individu itu tidak dibesarkan olehku, melainkan oleh ahli paling kuat dari garis keturunan Raja Pemakamanku. Mungkin selalu ada desas-desus di dunia tentang hal itu. Ada desas-desus bahwa ada makhluk yang membesarkan sekelompok burung phoenix, membesarkan mereka seperti ayam. Paling tidak, bahkan si Hao telah mendengarnya. Ada beberapa yang memanggilnya peternak ayam, setingkat dengan tukang daging, dianggap sebagai raksasa yang tak tertandingi bahkan di Laut Realem. Si Hao terkejut. Petani ayam milik klan Ksatria Mayat Hidup. Justru karena senior itu terlalu kuat, menimbulkan gelombang besar di Laut Realem, orang-orang sangat marah. Itulah sebabnya ratusan ribu tahun yang lalu, labu kuning yang berkilauan menabrak bumi pemakaman, datang untuk membalas dendam. Kata Raja Pemakaman yang terluka. Sebenarnya ada jenis karma besar ini. Senior, ada beberapa masalah yang ingin saya minta bimbingannya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya. Kata si Hao. Dia membawa terlalu banyak keraguan yang ingin dia bersihkan. Kamu bisa bertanya kepada mereka. Apa sumber Ksatria Mayat Hidup? Si Hao selalu merasa bahwa ini aneh, khawatir mereka terkait dengan makhluk kegelapan. Artefak kuno asal menciptakan Ksatria Mayat Hidup. Raja Pemakaman sangat langsung, mengatakan ini dengan tenang. Artefak kuno asal. Si Hao terkejut, langsung memikirkan pengalaman ketika dia menjelajahi jurang pemakaman itu bersama Sanzang dan Senming. Tempat itu adalah di mana artefak kuno asal Ksatria Undead ditahbiskan. Bukan hanya kita, alam asing juga memiliki artefak asal kuno. Raja Pemakaman melanjutkan. Murid si Hao berkontraksi. Ketika dunia asing menyerang 9 surga 10 bumi, mereka selalu mencari sesuatu. Mereka yakin benda itu terkubur tepat di duniamu. Raja Pemakaman menjelaskan lebih lanjut. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.